Hai, saya Ricky Wijaya dengan MPM 2031167. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja matematika sistem informasi saya. Jadi soalnya di sini bagaimana cara Google Maps bekerja dalam mengaplikasikan Well Power Algorithm atau Dijkstra. Kemudian jelaskan secara studi kasus benaran setidaknya ada 6 preferensi tempat di Batam. Di sini saya memilih teknik Well Power Algorithm. Oke, di sini saya menggunakan Taman Gajah Mada, UIB, Grand Mall Batam, Our Bros, Costarina, sama Barelang Jembatan 1. Jembatan 1, oke. Jadi setelah saya cari-cari di Google Maps, directionnya menjadi begini. Di sini ada Gajah Mada, kemudian ada UIB, dilanjutkan Grand Mall Batam, Our Bros, Costarina, Barelang Jembatan 1. Oke, saya akan mulai menjelaskan dari sini. Kenapa saya bikin Taman Gajah Mada, UIB, Barelang Jembatan 1 sama dengan 2? Karena pada titik Gajah Mada, kita hanya bisa mengunjungi 2 tempat dalam sejalur. Yang pertama itu UIB, yang kedua itu ada jembatan Barelang 1. Barelang Jembatan 1. Maka di sini saya ada tulis 2 destinasi, yaitu UIB, Barelang Jembatan 1. Totalnya ada 2 tempat. Kemudian UIB kita hanya bisa ke Grand Mall Batam. Kemudian kita balik ke Taman Gajah Mada. Nah, jadi 2 juga. Kita tidak punya pilihan. Oke, saya lanjut dulu. Yang ketiga Grand Mall Batam sama kita hanya bisa sampai di 2 destinasi, yaitu UIB sama dengan UIB dan Our Bros. Oke, sama tetap 2. Untuk Our Bros sama juga, kita hanya bisa ke Grand Mall Batam dan Costarina. Jadi semua ini hanya terdapat 2 destinasi saja. Untuk Barelang Jembatan 1 sama bisa ke Costarina sama ke Taman Gajah Mada aja. Nah, jika Anda bertanya kenapa saya tidak bisa ke UIB kemudian ke Grand Mall Batam, tidak bisa karena itu melanggar dari teknik Well Power Algorithm. Jadi setiap destinasi hanya bisa ke satu titik. Nah, pada itu kita tarik kesimpulan bahwa Taman Gajah Mada ada 2 destinasi, UIB ada 2 destinasi, Grand Mall Batam ada 2 destinasi, Our Bros ada 2 destinasi, Costarina ada 2 destinasi, Barelang Jembatan 1 ada 2 destinasi. Jadi angka kromatiknya adalah 4. Itu untuk soal nomor 1. Oke, soal nomor 2. Jelaskan bagaimana Minecraft Bioprocedural Generation work menggunakan linear concurrence. Oke, di sini saya buat contoh linear concurrence. Di sini saya tarik contoh sederhana ya. Di mana A itu sama 10, B itu sama 4, M modulus 8. Rumusnya kita pakai ini, X N tambah 1 sama dengan A AX N tambah 4 modulus 8 tambah B modulus M gitu. X1 ini kan dikali silang, X1 sama 10 dikali 0 ditambah 4 modulus 8. Dilanjutkan lagi, X1 sama dengan 20 ditambah 4 modulus 8. X1 sama dengan 24 ditambah ini modulus 8, hasilnya ini 0. Jadi X0 nya 2, X1 nya 0, X2 nya 2, X3 nya 0. Kalau kita tarik menjadi seperti 02, 02, 02, 02. Nah, seperti itu untuk soal nomor 2. Oke, soal nomor 3. Jelaskan bagaimana cara memanage file dengan lossless data kompresi ya dalam Huffman coding. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan contoh kata .net. .net. Oke, seperti bisa kita ketahui ASCII kan itu 8 bit. Oke. Terus .net ini ada 6 huruf. 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 dikali 8 bit sama dengan 48 bit. Nah, jadi pada awalnya ini kita kasih merah.
Nah, pada awalnya ini data itu 48 bit. Jadi kita harus sederhanakan sesederhana mungkin. Jadi enggak 48 bit. Nah, kita pisah dulu nih. Ada huruf apa aja? Di sini ada simbol D. D ada berapa? Ada satu. Ada berapa banyak? Ada satu. O ada berapa banyak? Satu. T. T ada dua. Nih, dot net. T sama T berarti ada dua. N. N ada satu. E ada satu. Nah, ini tabelnya. Kemudian kita lanjut ke pembagiannya. Pembagian pertama, kita pisah dulu semuanya satu. D1, O1, N1, E1, T2. Mengapa T-nya nggak ditaruh setelah O? Karena dari rules-nya yang angka lebih banyak itu harus di belakang. Jadi D1, O1, N1, E1, T2. Terus kita ke operasi kedua lagi nih. Kita gabung D1 sama O1. D tambah O, DO. 1 tambah 1, 2. Jadi DO2, NE1, E1, T2. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita gabung N1 sama E1. Jadi NE2, T2. Kemudian yang pertama ini kita harus taruh di paling belakang. Jadi DO2. Oke, jadi NE2, T2, DO2. Kemudian kita gabung lagi NE2 sama T2. Jadi kita gabung lagi ini. Ini kan tadi yang awalan, jadi kita taruh belakang NE2. T2 sama DO2 jadi TDO4. Oke. Terus kemudian kita gabung lagi TDO4 sama NE2. Jadi NET DO6. Nah, ini hasil akhirnya. Kita sudah dapat. Baru kita pisahkan seperti ini lagi. Nih, NET net DO6. Kita pisahkan lagi. Di sini ada TDO4 seperti yang kita buat ini. Nah, di sini kan ada dua nih, ada dua cabang, TDO4 sama NE2. Sama TDO4, NE2. Tetapi pembilangan yang tertinggi itu harus di bagian kanan. Di bagian kanan selalu diisi dengan 1 dan di bagian kiri selalu 0. Ini kita ikutin aja TDO4, NE2, TDO4, NE2. Oke. Sesudah TDO4 ini bisa kita sederhanakan lagi bukan? Nah, seperti ini. T2 sama DO2, betul gak? Oke. Jadi kita bikin lagi T2, DO2. Sama 0 di bagian kiri, 1 di bagian kanan. Kemudian DO2. DO2 ini di atasnya bisa kita sederhanakan lagi kan? Jadi D1, O1. Nah, D1, O1. Oke. Tetap ini 0, ini 1. Sama seperti NE2, N1, E1. Oke. Setelah itu kita tahu nih .net DOTNET. Nah, D. Kenapa saya bisa dapat 110? Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini kita mau ke D. D kan nggak sini, jadi 1 terus 0. Nah, jadi cara baca seperti itu. 1 1 0. Nah, kita dapat D. O. O berarti di sini. 1 1 1 kan. Nah, 1 T. T kat sini berarti 1 0. N. N berarti dekat sini kan. 0 0. E dekat sini berarti 0 1. T berarti 1 0. Oke, total digitnya. D ada 3 digit. 1 1 0 berarti ada 3. O 0. Oh ya, O ada 3. T ada 2 digit. N ada 2 digit. E ada 2 digit. T ada 2 digit. Jadi kita totalin 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ada 14 bit. Nah, seperti itu. Jadi pada awalnya kita memakan 48 bit, sekarang kita bisa sederhanakan dengan teknik format coding menjadi 14 bit. Oke, baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.